Hampir 1 tahun berlalu, pasang surut warnai perjalanan Indonesia. Di tengah pandemi yang masih ada, Indonesia dapat bertahan dan terus berjuang hingga mata dunia memandang. Inilah beragam peristiwa di tahun 2021 sebagai pijakan di tahun 2022, menjadi Indonesia yang semakin berdaya. Secerca harapan pun tiba ketika vaksin COVID-19 hadir di Indonesia. Berbagai kontroversi dan spekulasi diruntuhkan. Vaksin mulai dijalankan. Bapak Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama di Indonesia yang menerima suntikan. Ini adalah awal vaksin digelar secara massal di berbagai wilayah di Indonesia. Pandemi yang terjadi tak lantas menyurutkan langkah pemerintah untuk terus membangun negeri. Di bulan Februari menjadi titik awal pemenuhan 17 target bendungan di Indonesia. Bendungan-bendungan ini berperan penting untuk menciptakan ketahanan pangan nasional. Saya minta agar pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten betul-betul memanfaatkan infrastruktur ini sebaik-baiknya sehingga memberikan nilai tambah bagi daerah, memberikan keuntungan bagi masyarakat. Tak dapat dipungkiri, pandemi menghantam berbagai bidang usaha. Banyak bisnis yang tertahan, bahkan sampai gulung tikar. Banyak sekali masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Pemerintah pun mengeluarkan program kartu prakerja untuk membantu mereka yang sedang mencari pekerjaan dan juga bagi penyedia lapangan pekerjaan. Di bulan Maret ini, pemerintah juga meresmikan beberapa bandara di wilayah terpencil karena konektivitas menjadi salah satu kunci pemerataan pembangunan dan peningkatan ekonomi di wilayah terpencil. Bencana alam, banjir bandang, dan angin kencang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Belasan ribu rumah rusak dan ratusan jiwa meninggal dunia. Pemerintah bergerak cepat mencari dan mengevakuasi korban. Pemulihan kembali infrastruktur publik dan membangun rumah warga. Di bulan April ini, Indonesia berduka kehilangan putra-putra terbaiknya. Sebanyak 53 prajurit TNI Angkatan Laut gugur dalam tenggelamnya kapal KRI Nanggala 402. Bagi mereka yang tetap berjuang bertahan hidup dalam situasi sulit, tak luput dari perhatian pemerintah. Program pemulihan ekonomi Indonesia pun dijalankan. Salah satunya, pemerintah kucurkan bantuan langsung tunai UMKM untuk 12,8 juta pelaku usaha mikro. Pandemi yang menghantam hampir seluruh negara di dunia membutuhkan kerjasama antar negara. Di bulan Mei, kasus COVID-19 di India mengalami tsunami. Indonesia pun tak berdiam diri. Bantuan hibah dikirimkan ke India untuk penanganan pandemi. Di bulan Mei, Indonesia melalui panggung internasional menyerukan agar agresi Israel ke Palestina dihentikan. I'm here today to call for an end to the violence and for immediate ceasefire to save the lives of innocent people, including women and children. Kepanikan masyarakat akan ketersediaan tabung oksigen dimanfaatkan oleh sejumlah oknum dan menaikkan harga berkali-kali lipat. Pemerintah turun tangan dan memastikan bahwa pasokan tabung oksigen aman. Gelombang kedua COVID-19 menerjang. Pemerintah menarik rem darurat. PPKM dijalankan. Strategi penanganan pun dilaksanakan. Mulai dari bantuan sembako, bantuan tunai serta obat dan vitamin bagi mereka yang menjalankan isolasi mandiri pun diberikan. Vaksinasi terus digencarkan, baik secara massal maupun pintu ke pintu, karena pengendalian lewat vaksinasi adalah kunci nomor 1. Ya. Oh, apakah ini menjadi selesai? Ya, benar sekali pemirsa. Suntikan semangat muncul di bulan kemerdekaan. Seluruh Indonesia merasakan kebanggaan di ajang Olimpiade Tokyo 2020 dari cabang olahraga badminton berhasil meraih emas untuk dibawa pulang. Di bulan ini pula, demi memulihkan perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan petani, pemerintah melepas komoditas ekspor pertanian ke 61 negara tujuan, sehingga pertanian dalam negeri dapat berkembang.
Setelah 20 tahun, putra-putri terbaik bangsa juga berhasil meraih 3 emas di Paralimpiade Tokyo 2020. Ini bukan hanya sekedar prestasi, namun ini juga membangkitkan semangat para disabilitas bahwa mereka juga dapat meraih prestasi di tingkat dunia. Di bulan September pula, kerja keras Indonesia dalam menggencarkan vaksinasi diakui oleh WHO sebagai satu dari 10 negara tercepat dalam memvaksinasi dosis pertama dari 40% populasinya. Untuk pertama kalinya, Papua dipilih sebagai tuan rumah pelaksanaan PON ke-20. Ini bukan hanya untuk kebanggaan para atlet Indonesia, tetapi juga untuk menunjukkan kemampuan Indonesia pada mata dunia di tanah Papua. Sementara itu, untuk mendongkrak daya saing industri nasional melalui hilirisasi mineral, Indonesia mendorong pembangunan smelter atau fasilitas pemurnian yang rencana pembangunannya akan diteruskan hingga tahun 2024. Di bulan November, Presiden Joko Widodo mengunjungi sejumlah negara. Selain menghadiri KTT G20, Presiden juga membawa misi untuk menarik investasi ke dalam negeri. Dari hasil lawatan tersebut, menghasilkan investasi yang mencapai 41,9 US dollar atau setara dengan 599,17 triliun rupiah. Selain itu, pada tahun 2022 nanti, Indonesia menjadi pemegang presidensi G20. Berbagai persiapan dilakukan, mulai dari penataan kawasan di sejumlah daerah wisata. Hal ini akan semakin memperkuat citra Indonesia di mata dunia. Selanjutnya, Indonesia juga berhasil unjuk kemampuan untuk selenggarakan ajang internasional. Dibuktikan dengan digelarnya ajang Superbike di Mandalika. Keberhasilan ini membuat Mandalika menjadi incaran penyelenggaraan MotoGP dan Formula One. Bulan Desember, bencana alam datang tak terelakkan. Erupsi Gunung Semeru mengakibatkan lebih dari 5.000 jiwa terdampak. Gerak cepat pemerintah mencari dan mengevakuasi korban. Bantuan terus dikirimkan. Juga tempat tinggal yang baru akan dibangun di lokasi yang aman. Bulan Desember bukan hanya ada bencana, tetapi juga ada rasa bangga karena sudah lebih dari 100 juta warga Indonesia menerima dosis lengkap atau 2 dosis vaksin COVID-19. Dan ini membuat Indonesia berada di peringkat ke-5 negara dengan jumlah terbanyak vaksinasi COVID-19 dosis lengkap. Bahkan vaksinasi pada anak sudah dijalankan. 2022 sudah di hadapan mata. Mari terus tanamkan harapan, jangan lagi abai protokol kesehatan agar kesalahan tidak terulang. Sampai jumpa.